Waalaikumsalam Bu Asni. Mari silakan duduk. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Asni? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Bagaimana juga dengan kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga kabar baik. Ngomong-ngomong, ada keperluan apa hari ini Bu Asni datang iya. ke saya? Iya Bu, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Bisakah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Oh iya, silakan Bu. Insya Allah saya bisa. Selama Ibu Mastin menjadi kepala sekolah di TK Negeri 10 Pertiwi, adakah masalah yang pernah Ibu hadapi? Kalau tentang masalah Bu, sebenarnya juga ada masalah yang terutama masalah yang menimbulkan dilema etika. Selama ini Ibu Mastin bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Untuk itu saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut termasuk dilema etika. Oh, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang akan dirugikan. Oh, langkah-langkah dan strategi apa yang biasanya Ibu lakukan? Kalau langkah-langkah dan strategi yang saya lakukan itu menentukan penyebab permasalahan, yang menentukan siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang yang terdekat, dan saya berdiskusi langsung dengan warga sekolah untuk membuat beberapa keputusan untuk mendapatkan solusi yang baik. Oh, hal-hal apa yang selama ini Ibu Mastin anggap efektif dalam mengambil keputusan dilema etika? Di mana saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya dengan menyesuaikan peraturan dengan norma-norma yang berlaku dan mengedepankan kepentingan umum. Oh iya, oh bagus sekali Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Untuk menentukan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Apabila masalahnya yang berat, saya menentukan penyebab dari permasalahan, siapa yang menjadi penyebab dan siapa yang terlibat. Adakah faktor-faktor yang mempermudah Ibu Mastin dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau dalam mengambil keputusan, saya selalu bekerja sama dengan warga sekolah. Iya. Jadi banyak yang membantu dalam mencari solusi. Oh ya, sangat bagus sekali Bu ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau pelajaran yang dapat saya petik, saya lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah dari permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang terbaik. Ya Bu, terima kasih banyak Bu sama-sama. Ya, atas waktu dan kesediaan Ibu menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Oh iya Bu, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena saya juga senang bisa membantu Ibu Asni. Oh ya, terima kasih Bu. Kalau begitu saya mohon izin pamit dahulu Bu. Semoga bertemu kembali di lain waktu. Oke, sama-sama Bu. Ya. Halo Ibu Irma. Waalaikumsalam Bu Asni. Apa kabarnya Ibu Irma? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu Asni sendiri bagaimana?
Alhamdulillah saya juga kabarnya baik Bu hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh iya Bu, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Bisakah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Oh, silakan Bu, kalau bisa saya bantu, saya akan bantu. Jadi Bu Irma, selama menjadi kepala sekolah TK Negeri 11 Melati, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi? Kalau untuk masalah yang menimbulkan dilema, ada. Saat ini mahasiswa baru itu jumlah muridnya hanya 18 orang dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Apalagi di sekolah kami, di sekolah ini ada terdapat 2 P3K. Nah, keputusan Ibu, apa yang Ibu ambil saat itu? Saya bersama dengan para tenaga guru saat ini memutuskan untuk mempertahankan 2 rombel saja. Nah, keputusan yang sangat bagus sekali Bu. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran lawan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Biasanya kasus ini dilihat dulu, Bu. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti Ibu bujukan moral. Tetapi jika Ibu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Berarti seperti kasus dilema etika yang Ibu hadapi, apakah mempertahankan 4 rombel belajar atau 2 rombel belajar? Kalau menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi, Bu. Karena dengan menjunjung nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan Oh, berarti selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan terutama kasus dilema etika? Untuk masalah seperti ini biasanya saya melakukan 3 tahapan. Tahapan yang pertama konfirmasi kepada yang berkepentingan, kemudian yang kedua berdiskusi dengan tenaga kependidikan, yang ketiga biasanya saya merefleksikannya. Bagaimana kalau saya ada di posisi mereka, hal seperti apa yang harus saya inginkan untuk melakukan seperti apa. Oh, nah, adakah langkah-langkah atau strategi yang dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bu? Saya rasa semuanya efektif jika kita mengkomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan. Oh, ada hal-hal yang Ibu Irma anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, kalau semuanya bisa efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan. Adakah yang menurut Ibu Irma merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya yaitu jika tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada. Tapi kalau prosedurnya jelas, ada seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi dengan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Dengan langkah itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Adakah faktor-faktor yang dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus dilema etika, Bu? Ada. Biasanya saya berkonsultasi dengan pengawas dalam pengambilan keputusan penting, terutama dengan kepegawaian.
Pertanyaan terakhir saya, Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, Ibu telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu dapat petik dari pengalaman di dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini, Bu? Intinya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan semua pihak dan juga membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu sendiri sehingga terwujud seperti ini. Ibu Irma, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya dalam menjadi narasumber atau wawancara saya hari ini, Ibu. Terima kasih, saya senang sekali juga bisa berinteraksi. Ibu, kalau begitu saya mohon izin pamit. Semoga lancar semua pekerjaan Ibu hari